Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama Bija Irawati dengan NIM 2002116052202. Yang kedua ada Hilda Khairunisa dengan NIM 2002116052201. Dan yang terakhir ada Natasha Risma Wardani dengan NIM 2002116052211. Kami akan mempresentasikan tentang hakikat penelitian eksperimental. Yang pertama yaitu tentang latar belakang penelitian eksperimen. Pada pembahasannya yaitu terdapat pengertian penelitian. Penelitian merupakan cara-cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang sedang diteliti. Kata sistematis merupakan kata kunci yang berkaitan dengan metode ilmiah yang berarti adanya prosedur yang ditandai dengan keteraturan dan ketuntasan. Selanjutnya yaitu terdapat penelitian eksperimen menurut para ahli. Yang pertama terdapat pendapat menurut Sugiono. Penelitian eksperimen dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Yang kedua terdapat pendapat menurut Machelin. Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang di dalamnya ditemukan minimal satu variabel yang dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, penelitian eksperimen erat kaitannya dalam menguji suatu hipotesis dalam rangka mencari pengaruh, hubungan, maupun perubahan terhadap kelompok yang dikenakan perlakuan. Penelitian eksperimental memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu eksperimen terencana atau terbimbing, yang kedua ada eksperimen bebas. Eksperimen terencana atau terbimbing merupakan metode yang seluruh jalannya percobaan telah dirancang oleh guru sebelum percobaan dilakukan oleh peserta didik. Eksperimen bebas merupakan metode eksperimen di mana guru tidak memberikan petunjuk pelaksanaan percobaan terinci. Dengan kata lain, peserta didik harus lebih banyak berpikir sendiri. Penelitian eksperimental memiliki kelebihan yang pertama, yaitu penelitian eksperimental sangat penting, bahkan ada berbagai pihak yang sulit menerima validitas penelitian tanpa eksperimen. Yang kedua, penelitian eksperimental yang direncanakan dengan baik memberikan hasil yang dapat diproses dengan cara yang ditentukan lebih awal dan memberikan bukti yang jelas yang mendukung atau menolak hipotesis yang ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, secara teoritis, semua perencanaan dalam penelitian eksperimental telah disusun dengan baik dan tidak ada situasi apapun yang mampu mengubahnya, sehingga hasilnya dengan mudah dapat dihubungkan antara satu dengan lainnya, dan dengan penelitian eksperimental lainnya yang dilakukan dengan cara yang sama. Kelebihan yang keempat yaitu penelitian eksperimen yang dideskripsikan dengan jelas dapat diperbaiki pada penelitian berikutnya atau diulang oleh orang lain. Kelebihan yang terakhir yaitu data eksperimen jauh lebih fokus dibandingkan dengan data rekaman dari ucapan yang spontan atau wawancara informal, sehingga hal ini menjadi lebih mudah memaknai, memproses, dan mengevaluasi. Penelitian eksperimen memiliki karakteristik yaitu yang pertama, hipotesis dibangun dari teori. Yang kedua, kesetaraan statistik antar kelas perlakuan dan kelas kontrol. Yang ketiga, semua variabel kontrol dan variabel terikat diaplikasikan terhadap subjek secara merata. Yang keempat, setiap variabel bebas dan terikat dapat diukur. Yang kelima, penelitian menggunakan statistik inferensial. Dan yang terakhir, seluruh variabel penelitian dapat dikontrol. Selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian eksperimen. Menurut Zaidun, pada tahun 2019, penelitian eksperimen dilakukan dalam lingkup sebagian besar dalam bidang pendidikan. Pada umumnya, dilakukan dalam rangka melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, biasanya berkaitan dengan usaha untuk menguji pengaruh materi,
media, metode, atau praktik pendidikan yang baru terhadap hasil belajar siswa. Rancangan penelitian eksperimen pada umumnya menggunakan variabel tunggal, yaitu satu variabel perlakuan dimanipulasikan atau dibuat kondisinya berbeda. Selanjutnya diamati akibat atau dampak dari perlakuan tersebut terhadap satu atau lebih variabel tergantung. Yang kedua, variabel yang dimanipulasikan disebut variabel perlakuan, variabel treatment, variabel eksperimen, atau variabel independen. Yang ketiga, variabel yang merupakan akibat atau dampak disebut variabel tergantung, variabel dependen, atau variabel dampak. Yang keempat, masalah pokok yaitu menentukan kelompok kontrol atau pembanding yang sebanding atau komparabel dan membuat konstan atau mengontrol atau mengendalikan variabel-variabel non-eksperimen yang dapat mempengaruhi variabel dampak. Lalu agar lebih jelasnya tentang pemahaman ruang lingkup penelitian eksperimen, berikut terdapat variabel-variabel penelitian. Variabel-variabel penelitian eksperimen adalah gejala atau fakta atau data yang harganya berubah-berubah atau bervariasi. Berikut ini merupakan penjelasan dari jenis-jenis variabel yang termasuk dalam penelitian eksperimen. Yang pertama adalah variabel bebas atau independen. Variabel ini yang akan dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikat atau dependen atau variabel dampak. Yang kedua adalah variabel terikat. Variabel ini adalah variabel hasil atau dampak atau akibat dari variabel bebas atau perlakuan. Yang ketiga adalah variabel terikat. Umumnya menjadi tujuan penelitian sumber masalah yang ingin ditingkatkan kualitasnya. Dan yang keempat, variabel kontrol. Variabel ini yang berpengaruh terhadap variabel terikat, tetapi pengaruhnya ditiadakan atau dikendalikan dengan cara dikontrol pengaruhnya. Pengontrolan dapat dilakukan melalui pengembangan desain penelitiannya atau secara statistik tertentu. Yang kelima, variabel moderator. Variabel ini yang mempengaruhi tingkat hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat atau hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat memiliki nilai yang berbeda pada level yang berbeda. Farida Nursyahidah pada tahun 2015 menjelaskan bahwa variabel-variabel penelitian eksperimen adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi, keadaan, faktor, perlakuan, atau tindakan yang diperkirakan dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Variabel yang berkaitan secara langsung dan diperlakukan untuk mengetahui suatu keadaan tertentu dan diharapkan mendapatkan dampak atau akibat dari eksperimen. Dan ini sering disebut dengan variabel eksperimental. Dan variabel yang tidak dengan sengaja dilakukan tetapi dapat mempengaruhi hasil eksperimen disebut variabel non-eksperimental. Variabel eksperimental adalah kondisi yang hendak diteliti bagaimana pengaruhnya terhadap suatu gejala. Untuk mengetahui pengaruh variabel itu, kedua kelompok, yaitu kelompok eksperimental dan kontrol, dikenakan variabel eksperimen yang berbeda atau yang bervariasi. Sedangkan variabel non-eksperimental sebagian dapat dikontrol baik untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol atau controlled variable. Namun, sebagian lagi dari variabel non-eksperimen ada di luar kekuasaan eksperimen untuk dikontrol atau dikendalikan. Jenis variabel ini disebut variabel ekstern atau extraneous variable. Dalam setiap eksperimen, hasil yang berbeda pada kelompok eksperimen dan kontrol sebagian disebabkan oleh variabel eksperimental dan sebagian lagi karena pengaruh variabel ekstern. Oleh karena itu, setiap peneliti yang akan melakukan eksperimen harus memprediksi akan munculnya variabel pengganggu ini.
Rancangan eksperimen adalah perencanaan eksperimentasi sedemikian rupa sehingga diperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang teliti dan memungkinkan analisis yang objektif untuk memperoleh kesimpulan yang valid. Dengan demikian, kegunaan dari rancangan eksperimen adalah mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian secara maksimal dengan materi, waktu, dan biaya yang minimal sehingga penelitian menjadi efektif dan efisien dalam hal waktu, dana, tenaga, dan efektif dari segi teknis dalam statistik. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kajian secara induktif yang terikat erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga, melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan definisi operasional dan definisi istilah. Yang keempat, membuat rencana penelitian yang di dalamnya mencakup kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan tetapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen. Yang kedua, menentukan cara mengontrol. Yang ketiga, memilih rancangan penelitian yang tepat. Yang keempat, menentukan populasi, memilih sampel atau contoh yang mewakili serta memilih sejumlah subjek penelitian. Yang kelima, membagi subjek dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Yang keenam, membuat instrumen, memvalidasi instrumen, dan melakukan studi pendahuluan agar diperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk mengambil data yang diperlukan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi prosedur pengumpulan data dan menentukan hipotesis. Langkah-langkah yang selanjutnya adalah yang kelima, melaksanakan eksperimen. Yang keenam, mengumpulkan data kasar dan proses eksperimen. Yang ketujuh, mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Kedelapan, menganalisis data dan melakukan tes signifikansi dengan teknik statistika yang relevan untuk menentukan tahap signifikasi hasilnya. Dan yang terakhir adalah menginterpretasikan hasil, perumusan kesimpulan, pembahasan, dan pembuatan laporan. Lalu untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk desain penelitian eksperimen. Menurut Sugiono, terdapat beberapa bentuk desain eksperimen, yaitu A. Pre-eksperimental atau non-design. Disebut pre-eksperimen karena desain ini belum merupakan desain sungguh-sungguh. Dalam desain ini terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu akan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dikarenakan tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Dalam pre-experimental design terdapat 3 alternatif desain sebagai berikut, yaitu A. One-shot case study, B. The one group pretest post-test design, dan C. The static group comparison. Ketiga alternatif desain tersebut akan dijelaskan secara merinci pada masing-masing bagiannya. Untuk yang pertama adalah one-shot case study. Jenis ini dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan pengukuran dan nilai ilmiah suatu desain penelitian. Adapun bagian dari one-shot case study adalah sebagai berikut. Bagian tersebut dapat dibaca sebagai berikut. Terdapat suatu kelompok yang diberi perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Contoh, pengaruh penggunaan komputer dan LCD sebagai elemen X terhadap hasil belajar siswa sebagai elemen O. Yang kedua adalah the one group pretest post-test design.
Perbedaan dengan desain pertama adalah untuk tipe ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Hasil perlakuan dapat diketahui dengan lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Bentuk bagan dari desain ini adalah sebagai berikut. Desain ini mempunyai beberapa kelemahan karena akan menghasilkan beberapa ukuran perbandingan. Kelemahan tersebut antara lain disebabkan oleh faktor historis atau tidak menghasilkannya perbedaan O1 dan O2, maturization, yaitu subjek penelitian dapat mengalami kelelahan, kebosanan, atau kelaparan dan kadang enggan menjawab jika dinilai tidak sesuai dengan nilai yang berlaku, serta perbuatan instrumen penelitian. Kejelekan yang paling fatal adalah tidak akan menghasilkan hasil apapun. Yang ketiga adalah the static group comparison. Penelitian jenis ini menggunakan satu grup yang dibagi menjadi dua. Yang satu memperoleh stimulus eksperimen atau yang diberi perlakuan, dan yang lainnya tidak mendapat stimulus apapun sebagai alat kontrol. Masalah yang akan muncul dalam desain ini adalah menyangkut resiko penyeleksian terhadap subjek yang akan diteliti. Oleh karena itu, grup tersebut harus dipilih secara acak. Lalu yang kedua adalah true experimental. Disebut sebagai true eksperimen karena dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Jadi, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian menjadi sangat tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan dari true eksperimen menurut Surya Brata adalah untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan perlakuan. Dalam jenis desain ini terdapat dua jenis desain penelitian. Yang pertama ada pre-test post-test control group design dan yang kedua adalah post-test only control group design. Keduanya akan dijelaskan pada masing-masing bagiannya. Yang pertama adalah pre-test post-test control group design. Dalam desain ini terdapat dua grup yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui perbedaan keadaan awal antara grup eksperimen dan grup kontrol. Hasil pretest yang baik adalah jika nilai grup eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Bagian dari desain penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Lalu yang kedua adalah post-test only control group design. Dalam desain ini, terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random atau dilambangkan dengan huruf R. Lalu grup pertama diberi perlakuan, dilambangkan dengan elemen X, dan grup yang lainnya tidak. Berikut adalah bagian dari post-test only control group design. Dalam penelitian ini, pengaruh perlakuan dianalisis dengan uji beda menggunakan statistik t-test. Jika ada perbedaan yang signifikan antara grup eksperimen dan grup kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. Untuk yang selanjutnya adalah factorial design experimental. Desain ini merupakan modifikasi dari desain true experimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Semua grup dipilih secara random, kemudian akan diberi pretest. Grup yang akan digunakan untuk penelitian dinyatakan baik jika setiap kelompok memperoleh nilai pretest yang sama. Lalu yang selanjutnya adalah quasi-eksperimental. Dalam desain ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama adalah time series design dan yang kedua adalah non-equivalent control group design. Quasi-eksperimen disebut juga dengan eksperimen berpura-pura. Bentuk desain ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini memiliki variabel kontrol, tetapi tidak digunakan sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain ini digunakan jika peneliti dapat melakukan kontrol atas berbagai variabel yang berpengaruh, tetapi tidak cukup untuk melakukan eksperimen yang sesungguhnya.
Dalam eksperimen ini, jika menggunakan random, tidak diperhatikan aspek kesetaraan maupun grup kontrol. Kedua jenis dalam kuasi eksperimental akan dijelaskan pada masing-masing bagiannya. Untuk yang pertama adalah time series design. Ciri desain ini adalah grup yang digunakan tidak dapat dipilih secara random. Berikut adalah contoh dari bagan desainnya. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara acak. Sebelum diberi pelakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi pelakuan. Jika hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu dan tidak konsisten. Setelah kestabilan kelompok tersebut dapat diketahui dengan jelas, maka baru dapat diberi perlakuan. Hasil pretest yang baik adalah O1 sama dengan O2 sama dengan O3 sama dengan O4, dan hasil perlakuan yang baik adalah O5 sama dengan O6 sama dengan O7 sama dengan O8. Besar pengaruhnya, perlakuan adalah O5 ditambah O6 ditambah O7 ditambah O8 minus O1 plus O2 plus O3 plus O4. Sebelum diberi perlakuan, grup diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan grup sebelum diberi perlakuan. Jika hasil Lalu yang kedua adalah non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest post-state control group design, tetapi pada desain ini, grup eksperimen maupun grup kontrol tidak dipilih secara random. Sekian penjelasan dari kami mengenai hakikat penelitian eksperimental. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan disampaikan melalui kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.